Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran. Yaitu pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota yang berada di dalam tim kelompok 3 ini. Yang pertama yaitu yang sebagai ketua yaitu Saudara Suwaibatul Aslamia dengan NIM 2001801661. Dan anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Dena Chania Putri dengan NIM 2001801414. Dan yang tim ketiga yaitu Fahmi Sari dengan NIM 2001801416. Dan anggota yang ketiga yaitu Saudara Aidila Makfira dengan NIM 2001801116. Dan anggota yang terakhir yaitu Cut Julfa Sifa dengan NIM 2001801412. Tanpa membuang-buang waktu, kita akan langsung masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh Saudara Encu. Kepada Saudara Encu, saya persilakan. Baik, konsumen atau card holder adalah orang-orang yang ingin memperoleh produk, barang, atau jasa melalui pembelian secara online maupun perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Konsumen biasanya memilih produk atau jasa yang diinginkan dari aplikasi atau situs web e-commerce dan kemudian melakukan pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang disediakan. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka perlu diperhatikan dalam transaksi e-commerce adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan. Apakah pembayaran dilakukan dengan menggunakan kredit atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual atau cash? Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit atau card holder. Pemegang kartu kredit atau card holder adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat. Misalnya, contohnya yaitu seorang konsumen menggunakan aplikasi e-commerce pada smartphone untuk membeli sebuah pakaian secara online dan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran kartu kredit yang tersedia dalam aplikasi. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya kepada Aidila Makfira. Baik, untuk penyediaan layanan pembayaran adalah pihak yang menyediakan infrastruktur dan teknologi untuk memproses transaksi pembayaran dalam e-commerce. Penyedia layanan pembayaran menginstalasikan berbagai metode pembayaran ke dalam aplikasi atau situs web e-commerce sehingga konsumen dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pihak penyedia layanan pembayaran dalam e-commerce memiliki peran penting dalam mengamankan transaksi pembayaran dan melindungi keamanan informasi dan data pribadi. Mereka harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat, seperti PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, dan regulasi data privasi, untuk memastikan bahwa informasi sensitif yang diberikan oleh konsumen atau pedagang dilindungi dengan baik. Selain itu, pihak penyedia layanan pembayaran juga harus menyediakan solusi yang mudah digunakan untuk dan handal bagi konsumen dan pedagang, termasuk proses pembayaran yang cepat dan mudah, dukungan pelanggan yang responsif, dan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 faktor dan deteksi penipuan. Dalam rangka untuk memenangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dan pedagang, penyedia layanan pembayaran juga dapat menawarkan berbagai macam bonus, diskon, atau program hadiah yang menarik untuk mendorong penggunaan platform mereka. Contoh seperti GoPay, Tuvo, Dana, dan Link Aja adalah beberapa penyedia layanan pembayaran populer yang digunakan dalam e-commerce di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita Dena. Baik, materi selanjutnya yaitu penjual atau merchant. Penjual adalah pihak yang menyediakan produk atau jasa yang dijual melalui aplikasi atau situs web e-commerce. Merchant biasanya mengintegrasikan aplikasi atau situs web e-commerce dengan sistem pembayaran yang disediakan.
yang disediakan oleh penyedia layanan pembayaran. Pihak merchant dalam m-commerce memiliki peran penting dalam memastikan pengalaman pembelian yang positif bagi konsumennya. Mereka harus menyediakan informasi produk atau layanan yang jelas dan lengkap, menawarkan harga yang kompetitif dan pilihan pembayaran yang beragam, serta memberikan dukungan pelanggan yang responsif dan memadai. Contohnya yaitu seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada adalah beberapa merchant populer yang mengintegrasikan sistem pembayaran dengan aplikasi ataupun situs web mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan dengan Saudara Fahmi. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Aquarium Bank. Aquarium Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan rekening bank kepada merchant agar dapat menerima pembayaran dari konsumen melalui kartu kredit atau debit. Aquarium Bank memproses transaksi pembayaran, memastikan dana yang diterima oleh merchant dapat dicairkan dari bank mereka. Pihak Aquarium Bank dalam m-commerce merupakan bank yang bekerja sama dengan pihak merchant dengan memfasilitasi transaksi pembayaran elektronik melalui kartu kredit atau debit. Bank ini bertanggung jawab atas pemrosesan pembayaran, mentransfer dana dan rekening konsumen ke rekening merchant. Proses transaksi pembayaran melalui kartu kredit atau bank debit melibatkan beberapa pihak, termasuk bank penerbit kartu atau issuer bank, bank pengelola atau payment gateway, dan bank penerima atau acquiring bank. Pihak acquiring bank bertanggung jawab untuk memfasilitasi transfer dana dari bank penerbit kartu ke rekening bank merchant untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran dilakukan dengan aman dan akurat. Bagaimana dengan contohnya? Contohnya yaitu sebagai berikut, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BRI adalah beberapa contoh aquarium bank yang digunakan dalam e-commerce di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Suwaibatul Aslamiyah. Selanjutnya, Iswing Bank. Iswing Bank adalah lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit atau debit kepada konsumen. Iswing Bank memastikan bahwa transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen melalui kartu kredit atau debit mereka sah dan memproses transaksi tersebut dengan acquiring bank. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diizinkan untuk menerbitkan kartu kredit. Pihak Iswing Bank juga dapat menawarkan solusi tambahan untuk membantu konsumen memanfaatkan kartu kredit atau debit dengan lebih efektif, seperti program insentif atau cashback, fitur pemantauan pengeluaran, atau layanan konversi mata uang. Selain itu, pihak Iswing Bank juga dapat memfasilitasi transaksi pembayaran internasional dan menyediakan layanan bantuan dan dukungan pelanggan yang responsif. Dalam rangka untuk memenangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, pihak Iswing Bank juga harus menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan solusi teknis yang mudah digunakan, termasuk sistem pemrosesan pembayaran yang handal dan cepat, pemantauan keamanan transaksi secara real-time, dan layanan pelaporan dan analitik untuk membantu konsumen memantau pengeluaran mereka secara efektif. Contohnya seperti Bank Mega, BNI, dan Bank Danamon adalah beberapa contoh Iswing Bank yang digunakan dalam m-commerce di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dena. Baik, yaitu sekarang kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu adalah
Mekanisme pembayaran dalam m-commerce melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam proses transaksinya. Setiap pihak memiliki peran yang penting dalam proses transaksi pembayaran, sehingga penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dan memastikan keamanan serta kelancaran proses transaksi. Melalui kerjasama yang baik dan menggunakan teknologi yang tepat, transaksi pembayaran dalam m-commerce dapat dilakukan dengan aman, mudah, dan efisien. Demikianlah penjelasan lengkap tentang pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran m-commerce beserta contohnya. Setiap pihak memiliki peran yang penting dalam proses transaksi pembayaran, sehingga bagi semua pihak untuk bekerja sama dan memastikan keamanan serta kelancaran dalam setiap proses transaksi. Cukup sekian dari hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.